Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa, peserta Latsar CPNX BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, tahun 2021, Angkatan 24, kelompok 3, NDH 24, dengan tutor Bapak Ahmad Riyadi MPSI Psikolog, akan mempresentasikan Learning Journal Agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Agenda 3 terdiri dari manajemen ASN, Role of Government, dan pelayanan publik. Nah, sekarang kita masuk ke materi manajemen ASN. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen ASN, kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan juga mekanisme pengelolaan ASN. Nah, untuk pengertian dari manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan untuk kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sedangkan perannya adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Hak dan kewajiban. Jadi ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Untuk hak ada sedikit berbeda. Untuk PNS yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K, yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Jadi bedanya ada di jaminan pensiun dan hari tua yang tidak didapatkan oleh P3K. Lalu untuk kewajibannya sama, yaitu setia dan taat pada Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan tupoksi masing-masing. Lalu kita masuk ke konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dan fungsi sistem merit adalah dalam manajemen ASN ada dua, yaitu bagi organisasi adalah mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, dan bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit yaitu keadilan, kewajiban, objektif, dan berbasis kinerja. Sedangkan untuk mekanisme pengelolaan ASN yaitu manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, organisasi, dan sistem informasi. Untuk implementasi manajemen ASN di tempat saya bertugas, yaitu saya membuat administrasi sekolah untuk kegiatan belajar mengajar seperti RPP, silabus, program tahunan, program semester, dan lain-lain. Juga saya dituntut untuk mematuhi peraturan atau mematuhi aturan yang ada dari sekolah maupun dari dinas terkait. Nah, sekarang kita masuk ke materi Whole of Government atau WOG. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, tantangan dalam praktik, mengapa perlu WOG, implementasi, cara pelaksanaan, dan juga pola pelayanan publik. Apa itu pengertian WOG?
Pada dasarnya yaitu sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam membangun kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu mengapa perlu EOG? Karena adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, juga egosentra dan kompetensi antar sektor, perkembangan teknologi informasi, dan keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya. Lalu cara pelaksanaannya yaitu respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Lalu untuk implementasinya bisa misalnya seperti Pandawa BPJS. Untuk tantangan dalam praktiknya yaitu kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, juga kepemimpinan. Sedangkan untuk pola pelayanan publiknya yaitu pola pelayanan teknik fungsional, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan terpusat, dan juga pola pelayanan elektronik. Nah, untuk implementasi di tempat saya bertugas yaitu dengan mengikuti KKG atau kelompok kerja guru. Jadi di sini kami para guru agama Islam, karena saya guru agama Islam, berkumpul untuk membahas tentang pembelajaran dan hal-hal yang dirasa penting. Lalu juga grup WhatsApp untuk anak didik agar memudahkan kita dalam berkomunikasi. Sekarang kita masuk ke materi pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, klasifikasi, jenis barang atau jasa, dan prinsip dari pelayanan publik. Nah, untuk pengertian dari pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk klasifikasinya yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan juga pelayanan regulatif. Untuk jenis barang atau jasa yaitu barang atau jasa privat, barang atau jasa tol, barang atau jasa umum, dan juga barang atau jasa kolektif. Dan untuk prinsip dari pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan serta kenyamanan. Nah, untuk implementasi dari pelayanan publik di tempat saya bertugas yaitu dengan melayani orang tua maupun siswa dengan ramah dan santun. Juga non-diskriminatif, yaitu tidak membeda-bedakan mereka dari gender, suku, ras, budaya, dan lain-lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, oke?